Sampai hari ini, masih banyak sekali wajib pajak yang punya satu pertanyaan sederhana, guys. Yaitu, apakah saya sebagai wajib pajak, perlu atau boleh atau harus melakukan pembetulan SPT tahunan? Sedangkan gua kan mau ikut program PPS 2022 nanti, gitu. Nah, sebelum gua lanjutkan nih, guys, gua perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gua sampaikan ini hanyalah pendapat pribadi gua 100%. Ya, bukan saran profesional seorang konsultan pajak, bukanlah kajian akademis, dan ini tidak dapat Anda jadikan pedoman bagi Anda untuk melakukan kewajiban perpajakan Anda. Gitu, guys. Lagi pula, kan ini semua hanya imajinasi gua saja ya. Ini semua bukanlah fakta ataupun kejadian yang sesungguhnya. Oke, sekarang gua akan jelaskan beberapa kasus atau kondisi yang menyebabkan seseorang tuh bisa berpikir nih, apakah saya perlu atau harus melakukan pembetulan SPT tahunan? Nah, by the way, ini kita ngomongin orang pribadi ya, guys. Ini OP, bukan ngomongin perusahaan ya. Kita ngomongin orang pribadi. Ya, karena perusahaan kan tidak bisa ikut PPS yang skema 2. Nah, sebelum gue membahas berbagai kasus atau kondisi yang menyebabkan orang bisa berpikir untuk pembetulan SPT, sekarang gue akan bacakan isi pasal 10 ayat 4 Undang-Undang HPP di bagian bab 5 tentang program PPS 2022. Dia ngomong gini, pembetulan atas SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2016, 17, 18, 19, dan atau 2020 yang disampaikan setelah undang-undang ini diundangkan, yaitu tanggal 29 Oktober 2021, yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, dianggap tidak disampaikan. Jadi Anda paham ya guys, kalau Anda sudah pernah melaporkan SPT tahunan 2016 sampai dengan 2020, maka jika Anda melakukan pembetulan lagi sekarang SPT tahunan, setelah tanggal 29 Oktober kemarin, maka pembetulan SPT Anda dianggap tidak disampaikan. Alias, nggak ada gunanya sama sekali guys. Ya, sudah clear ya? Sudah clear ya guys? Ini yang tidak disampaikan oleh AR kadang-kadang ya, karena masih fokus di tahun ini gitu. Padahal ini harusnya edukasi yang disampaikan kepada semua wajib pajak. Nah, beda cerita nih ya, beda cerita kalau Anda belum melaporkan SPT 2016 sampai dengan 2020 gitu. Atau Anda mungkin baru punya NPWP di tahun 2021 ini atau 2022 nanti gitu. Maka Anda harus melaporkan SPT tahunan minimal yang tahun 2020 saja nih gitu. Barulah Anda boleh ikut program PPS 2022 nanti. Gitu guys. Oke, sekarang kondisi. Kondisi pertama nih ya, kenapa seseorang bisa berpikir dia perlu melakukan pembetulan SPT tahunan? Kondisinya adalah dia ingat nih, dia punya penghasilan yang belum dilapor atau ada pajak yang belum dibayar. Contoh, dia punya bangunan untuk disewakan. Oke, ada satu rumah dia sewakan. Dia sudah sewakan nih di tahun 2020 contohnya. Dia menyewakan anggaplah senilai 100 juta rupiah. Nah, seharusnya kan dia melaporkan dia punya penghasilan sewa 100 juta di bagian PPh final dan dia membayar pajaknya 10%, yaitu 10 juta. Selesai. Nah, sekarang dia baru ingat. Dia sudah lapor tuh SPT-nya. Ternyata di SPT 2020 itu dia lupa melaporkan penghasilan dan lupa membayar pajak sewa tersebut. Nah, apakah sekarang ini dia perlu bayar dan lapor SPT pembetulan? Gimana guys? Nah, dalam kasus seperti ini, apa yang mesti dilakukan? Saran gue adalah sangat jelas ya, yaitu tidak usah dan tidak perlu melakukan pembetulan SPT tahunan. Kenapa? Karena yang sudah dilaporkan sudah dianggap benar. Dan kalau Anda melakukan pembetulan, sama saja dianggap tidak melakukan pembetulan. Jadi percuma. Jadi ngapain lu pembetulan? Gitu. Nah, mungkin lu berpikir nih, wah, kalau gitu ini wajib pajak yang tidak patuh dong, ya kan? Dia punya penghasilan, tapi dia tidak mau melaporkan dan tidak mau bayar pajaknya. Tidak, guys. No. Salah itu persepsinya. Yang bikin undang-undang HPP itu siapa? Bukan saya, bukan Anda. Ya, no? Yang bikin undang-undang HPP adalah pemerintah. Dan itu adalah petunjuk dan perintah yang sangat jelas dari undang-undang HPP agar kita tidak melakukan pembetulan SPT tahunan. Oke? Jadi sudah jelas ya guys, bukan WP yang tidak patuh, tapi itu petunjuk dari undang-undang HPP. Oke. Kondisi berikutnya adalah kalau ada harta atau hutang yang dia belum laporkan. Contoh nih,
Dia sudah lapor semua nih di SPT ya, semua harta, semua utang, semua sudah dilapor. Tiba-tiba dia ingat, dulu dia pernah beli satu buah mobil yang dia beli atas nama istrinya. Dan dia lupa memasukkan di SPT tahunan pribadinya. Nah, dan mobil ini ada hutangnya, ada hutang cicilan di bank gitu. Nah, itu juga hutangnya belum dia laporkan di SPT tahunannya. Nah, dalam kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, gua akan menyarankan Anda untuk memilih salah satu dari dua metode ini. Tidak bisa dilakukan kedua-duanya ya guys, harus pilih salah satu. Yang pertama, metode pembetulan SPT. Yes, kali ini Anda boleh melakukan pembetulan SPT, yaitu memasukkan harta dan hutang tersebut, dan apabila ada penghasilan yang perlu dibayar, ya udah lu bayar pajaknya. Gitu. Konsekuensi dari metode ini adalah lu tidak bisa ikut PPS lagi. Gitu. Kenapa? Karena kalau lu ikut PPS, maka mobil itu tidak diakui karena pembetulan SPT tidak diakui oleh PPS. Metode kedua adalah metode PPS 2022. Mobilnya diakui di program PPS 2022 langsung. Gitu. Lu bayar pajaknya mungkin 6%, mungkin 8%, mungkin 12%, mungkin 14%. Sesuai dengan kondisi Anda. Konsekuensinya adalah, ya mungkin pajak yang perlu lu bayar lebih tinggi. Karena TA kali ini tarifnya tinggi sekali. Tetapi Anda mendapat jaminan lu tidak akan diperiksa untuk tahun pajak sampai dengan 2020. Gitu. Kondisi ketiga yang menyebabkan orang berpikir, gue perlu atau enggak ya melakukan pembetulan SPT tahunan, adalah ketika dia mendapatkan SP2DK atau pemeriksaan pajak ya, atau berbagai macam kasus pajak yang terjadi ya. Ini yang sekarang ini banyak sekali orang mendapatkan surat SP2DK. Nah, dari surat SP2DK itu dia perlu membayar sejumlah pajak. Entah apapun lah, PPh, PPN, dan berbagai macam penyebabnya gitu. Pertanyaannya, setelah dia membayar pajaknya, entah itu PPh atau PPN gitu ya, ataupun mungkin pas final, apakah gua perlu melakukan pembetulan SPT terhadap tahun tersebut? Gitu. Jawaban gua sangat clean and clear, guys. Yaitu tidak perlu dan tidak usah. Ya. Apakah boleh? Ya iya, boleh gitu. Tapi tidak perlu dan tidak usah sama sekali. Kenapa? Karena apapun yang lu laporkan di pembetulan SPT akan dianggap tidak disampaikan ketika lu ikut program PPS nanti. Gitu. Jelas ya, guys? Nah, jadi berapapun pajak yang lu bayar nanti akibat dari SP2DK ini, mungkin lu bayar berapapun yang lu bayar gitu ya, atau pemeriksaan gitu, lu bayar gitu. Pokoknya nggak peduli. Berapa yang lu bayar, setelah lu bayar, selesai. Lu anggap itu selesai. Tidak ada yang perlu dibetulkan di SPT tahunan Anda. Karena apapun yang Anda betulkan akan dianggap tidak disampaikan. Jadi sama sekali percuma, guys. Percuma. Ya. Useless. Ya. Pembetulan SPT adalah tindakan yang sia-sia saja. Terus orang mungkin berpikir, oh kalau gitu SP2DK gue cuekin aja dong. Nggak usah gue bayar sama sekali, gue gambling aja gitu. Karena kan nanti begitu gue ikut program PPS, maka SP2DK gue akan bubar, akan gugur gitu loh. Tunggu dulu guys. Kembali lagi ke video-video gue yang lain ya. Yang dulu. Kenapa orang pajak mau membantu Anda? Itu pertanyaannya. Kenapa dia mau susah-susah bantuin lu, tidak meningkatkan SP2DK lu menjadi pemeriksaan, sedangkan lu ngotot nggak mau bayar pajak sama sekali? Padahal kan lu yang salah. Lu yang salah loh. Datanya jelas. Anda yang salah. Oke? Nah, jadi saran gue adalah, guys, carilah win-win solution. Oke? Anda tetap perlu membayar pajak atas kesalahan yang Anda sudah lakukan, tetapi ya nilainya mungkin sekemampuan Anda saja, gitu. Tapi bukan berarti nggak bayar ya, bukan berarti bayar sangat kecil, nggak, sekemampuan lu aja, gitu. Anggap aja kali ini lu nyumbang buat negara untuk bantu penanganan pandemi COVID-19, gitu loh. Gitu? Setelah Anda bayar, nah, lu tidak perlu lagi melakukan pembetulan SPT. Tidak usah, langsung kita move on ke PPS 2022. Yang penting Anda kunci, Anda pastikan bahwa AR itu menjamin tidak akan dinaikkan ke pemeriksaan. Selesai. Itu aja. Oke? Intinya berapa yang lu perlu bayar supaya tidak terjadi pemeriksaan. Itu aja intinya. Oke? Kalau lu bisa menjamin tidak terjadi pemeriksaan, ya sudah, selesai. Tidak ada yang perlu dibetulkan. Langsung move on ke PPS 2022. Nah, yang menjadi komplain gua selama ini ya sampai sekarang adalah ketika terjadi ketidakadilan gitu kepada wajib pajak ya, di mana kita wajib pajak ini sudah diikat dan sudah dikunci oleh Undang-Undang HPP supaya kita tidak boleh melakukan pembetulan SPT lagi. Tetapi
si petugas pajak tidak diikat dan tidak dikunci oleh undang-undang HPP ini sama sekali. Sehingga mereka itu masih bebas untuk keluarin SP2DK sebanyak-banyaknya, bebas untuk naikin orang ke pemeriksaan dan sebagainya gitu loh. Sesuka hati mereka aja gitu. Nah, itu yang sedang gue perjuangkan, guys. Gue memperjuangkan supaya bisa muncul instruksi untuk penghentian SP2DK dan tidak menaikkan ke pemeriksaan gitu loh. Ini kan injury time nih di masa Desember 2021. Ini sangat-sangat kritis ya. Justru untuk supaya terjadi kepastian hukum, supaya terjadi keadilan, supaya menghindari korupsi, harusnya SP2DK di-stop. Oke, proses SP2DK harus di-stop supaya orang langsung move on ke PPS. Sekarang tuh saatnya mengedukasi orang untuk ikut PPS, bukan untuk masih mengejar SP2DK yang kemarin gitu loh. Itu yang harusnya dilakukan oleh DJP menurut gua sih ya, dan gua sedang perjuangkan. Ya mudah-mudahan ada hasilnya nanti ya gitu. Oke, itu aja guys buat hari ini ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi mengenai tes amnesti atau PPS 2022, Anda boleh hubungi saya langsung di www.ta2022.com ya, www.ta2022.com. Di sana kita bisa diskusi santai aja ya, tapi itu bukan jasa konsultan pajak berbayar ya guys. Itu hanyalah diskusi santai saja dalam rangka ya gue ikut membantu DJP untuk mengedukasi masyarakat lah gitu. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa.